Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6, kelompok terakhir, akan mempresentasikan materi yang berjudul Dublin Core. Kelompok kami terdiri dari saya, Devi Novianawati, lalu Cendrayani Onidahana, dan juga Dita Nur Rahmawati. Slide pertama yaitu tentang apa itu metadata. Metadata di sini adalah data about data. Jadi di dalam data itu ada data lagi. Ini disampaikan oleh merupakan istilah atau gambaran umum yang biasa masyarakat atau kalangan yang membuat metadata menamainya. Kalau menurut IEEE 2001 dalam Duval 2001 itu metadata adalah a somewhat more informative. Dikenal juga istilah tadi data about data. Kalau menurut Fox et al. Tahun 2001 dalam Duval 2001, metadata merupakan data deskriptif dan merupakan inti dari perkembangan umum dalam perpustakaan digital. Yang kembali lagi data about data tadi, gambar, audio, teks, dan video itu terdapat data lagi, yaitu ada judul, ada size, ada URL, dan lain-lain. Dalam metadata terdapat informasi dasar. Tadi yang sudah disebutkan, judul, tapi kalau untuk file atau misalnya dalam hal ini buku digital, itu ada judul, penulis, tahun publikasi, dan juga bibliografi sederhana dari penulis. Lalu ada juga struktur yang lebih kompleks seperti teknis feature, hak cipta, properti, dan lain-lain menurut Duval tahun 2001. Masih menurut Duval 2001 yang dikemukakan oleh Barners-Lee et al. Pada dokumen-dokumen dalam metadata dan web semantik dari konsorsium web, metadata sering digunakan pada data deskriptif yang diproses dengan mesin. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ikatan populer metadata saat ini yang terkenal atau familiar di masyarakat yaitu XML dan RDF. Beberapa lapisan lain interoperabilitas dari metadata yang dijelaskan Duval 2001 yaitu yang pertama ada protokol, terdiri dari TCP atau IP dan juga HTTP. Yang kedua adalah data binding, terdiri dari HTML, lalu XML dan juga RDF. HTML juga cukup familiar di tengah masyarakat. Lalu yang ketiga ada metadata skema. Ada LOM, ada juga yang sedang kita bahas yaitu Dublin Core. Yang keempat ada semantik, terdiri dari ontologies, classification, vocabularies, dan juga taksonomi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Metadata diatur oleh 3 organisasi teknologi pendidikan dan juga konsorsium yang dikutip dalam Duval 2001. 3 organisasi itu yang pertama ada the IEEE Learning Technology Standardization Committee atau dalam hal ini LTSC yang didirikan pada tahun 1996. Yang kedua ada the Center European The Normalization yang mengorganisasi a workshop learning technology sejak tahun 1999 di bawah payung ISSS. Yang ketiga ada ISO dan IEC yang mendirikan a Joint Technical Committee GTCI sejak tahun 1999. Lalu konsorsiumnya ada 3 juga. Yang pertama Ariadne, yang kedua IMS, yang ketiga ada EDLE.
Beberapa jurnal DTD mengidentifikasi metadata menjadi 3, yaitu yang pertama fokus pada artikel spesifik, yang kedua fokus pada jurnal, yang ketiga fokus pada isu jurnal yang berisi artikel. Ketiganya dipakai dalam perpustakaan digital pada saat ini. Metadata untuk isu dan artikel ditempatkan pada artikel meta, tertulis buka kurung lancip, artikel strip meta, tutup kurung lancip. Sedangkan metadata untuk jurnal dimasukkan ke dalam elemen jurnal meta atau buka kurung lancip, jurnal dalam bahasa Inggris, strip meta, tutup kurung lancip. Kita masuk ke pembahasan inti, yaitu pengertian Dublin Core. Dublin Core Metadata Element Sets atau DCMES adalah susunan kosakata yang terdiri atas 15 properti yang digunakan sebagai sumber daya utama untuk membangun Open Access Digital Library. Sebagai contoh, Repositorium Universidad Domingo atau repositori UM yang terdapat pada alamat http repositorium.sdum.uminho.pt/ adalah repositori dari Universidad Domingo yang menyimpan lebih dari ribuan koleksi buku, jurnal proceeding, tugas akhir, dan majalah yang dapat diakses secara terbuka. Tujuan repositori UM adalah untuk memberikan informasi dari hasil penelitian dari universitas dengan mengeksploitasi visibilitas, penggunaan, dan dampak dari penelitian melalui akses terbuka yang dikemukakan oleh Jayadianti tahun 2014. Tidak hanya universitas luar negeri, universitas dalam negeri saat ini juga sudah mempunyai repositori seperti yang tercantum pada contoh tadi. Dublin Core ini merupakan salah satu skema metadata yang digunakan untuk web resource description and discovery. Dublin Core merupakan pembaharuan dari metadata sebelumnya, yaitu MARC atau Machine Readable Cataloging yang sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya. MARC ini pada waktu itu kurang dipahami oleh web resources. Beberapa catatan dari pembaharuan ini yaitu harus digunakan oleh orang awam, tidak hanya oleh profesional. Pada pembaharuannya diharapkan dapat digunakan oleh orang awam juga profesional. Jadi semua pihak dapat terlibat. Semua unsur bersifat opsional dan dapat diulang apabila diperlukan. Memiliki standar internasional dan dapat diterapkan oleh semua disiplin ilmu. Setiap unsur dapat diperluas agar data yang lebih khusus, misalnya untuk disiplin ilmu atau aplikasi khusus, dapat tertampung. Dapat ditempatkan di dalam web page atau embedded, biasanya sebagai bagian dari header atau judul bagian atas header itu, sehingga dapat dideteksi oleh web robot atau spider. Masih dikemukakan oleh Jayadianti tahun 2014. Selanjutnya saya akan membahas tentang unsur-unsur Dublin Core. Tetapi sebelum membahas lebih lanjut lagi, apa saja sih unsur-unsur yang ada di dalam Dublin Core? Terlebih dahulu, saya akan membahas tentang kekhususan yang dimiliki oleh Dublin Core dibandingkan dengan skema metadata lainnya. Yang pertama itu ada arti kata yang mudah dipahami. Yang kedua ada sistem yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Yang ketiga, Dublin Core dibuat sesederhana mungkin agar bisa digunakan oleh orang awam ataupun masyarakat luas. Jadi tidak hanya oleh pustakawan bagian katalog saja. Yang keempat adalah semua unsur yang ada di dalam Dublin Core ini bersifat opsional dan dapat diulang jika nantinya memang diperlukan. Yang kelima, unsur-unsur yang terdapat di dalam Dublin Core bisa diterima secara internasional serta dapat diterapkan pada semua disiplin ilmu. Yang keenam, unsur di dalamnya itu dapat diperluas agar data yang sifatnya lebih khusus dapat ditampung. Dan yang terakhir adalah bisa ditempatkan pada semua web page. Nah, teman-teman, jadi di dalam Dublin Core ini terdapat 15 unsur-unsur. Ke-15 ini diantaranya itu yang pertama itu adalah title atau judul dari sumber informasi. Yang kedua ada kreator,
yaitu pencipta sumber informasi atau entitas utama yang nantinya bertanggung jawab atas objek tersebut. Yang ketiga adalah subjek, yaitu pokok bahasan yang biasanya digunakan sebagai kata kunci yang mendeskripsikan topik dari objek dan terdiri lebih dari satu kata yang dipisahkan menggunakan koma. Yang keempat ada description, yaitu keterangan suatu isi dari sumber informasi seperti abstrak, uraian, seperti itu. Yang kelima ada publisher, yaitu orang-orang atau badan yang nantinya itu mempublikasikan sumber informasi. Yang keenam ada kontributor, yaitu orang atau badan yang ikut menciptakan sumber informasi. Yang ketujuh ada date atau tanggal objek tersebut dibuat. Jadi tanggal kapan suatu objek itu dibuat. Yang kedelapan ada type, yaitu jenis dari objek yang diambil dari DCMI tipe vocabulary. Yang kesembilan itu ada format, yaitu format dari objek yang dimaksud. Yang ke-10 ada identifier, yaitu referensi yang mengarah pada objek yang dapat membuat objek tersebut dapat dikenali berupa URL atau URI. Yang ke-11 ada source, yaitu sumber terkait di mana objek tersebut berasal. Yang ke-12 ada language, yaitu bahasa yang digunakan di dalam suatu objek tersebut. Yang ke-13 ada relation, yaitu hubungan antara satu sumber informasi dengan sumber informasi lainnya. Yang ke-14 ada coverage, yaitu mendeskripsikan jangkauan topik yang mewakili objek. Dan terakhir ada rights, yaitu informasi mengenai wewenang dan undang-undang yang terkait dengan objek berupa pernyataan maupun URL yang mengarah pada pernyataan tersebut. Nah, untuk mengetahui seperti apa sih contoh-contoh dari ke-15 unsur Dublin Core tersebut, teman-teman bisa lihat di makalah yang sudah kelompok kami bagikan. Di situ terdapat masing-masing contoh dari ke-15 unsur ini. Nah, kemudian dari ke-15 unsur yang ada ini, tidak semuanya harus digunakan dan penggunaannya dapat diulang dalam satu objek yang sama dengan memanfaatkan unsur-unsur metadata tersebut untuk mendeskripsikan dan mengelompokkan suatu objek, maka pengguna aplikasi dapat menemukan informasi yang tepat mengenai objek yang dicarinya melalui unsur-unsur tersebut. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip, tujuan, dan ciri khas dari Dublin Core. Prinsip yang pertama adalah intrinsicality. Nah, di sini Dublin Core berkonsentrasi pada pendeskripsian sifat instrik suatu objek. Data instrik ini mengacu pada properti karya yang dapat ditemukan dengan memiliki karya tersebut, seperti konteks intelektual dan bentuk fisiknya. Nah, yang kedua adalah extensibility. Di sini, mekanisme ekstensi masuknya data instrik untuk objek yang tidak dapat dijelaskan secara memadai oleh sekumpulan kecil elemen. Prinsip selanjutnya adalah sintaksis. Sintaks independensi ini Dublin Core digunakan dalam berbagai area informasi dan dalam aplikasi komputer yang berbeda. Nah, selanjutnya ke prinsip opsionalitas. Di sini ada beberapa elemen yang mungkin tidak berlaku untuk suatu objek. Misalnya adalah pelaksana ingin mengabaikan elemen penerbit jika suatu objek tidak memiliki penerbit. Dalam pembuatan katalog tradisional, juru katalog harus menunjukkan tidak adanya informasi penerbit dengan meletakkan kode SN di area deskripsi.
Prinsip selanjutnya adalah pengulangan. Prinsip ini berarti bahwa semua elemen dapat diulang. Misalnya, elemen pembuat dapat diulang jika sumber daya memiliki lebih dari satu penulis. Yang selanjutnya adalah modifiability. Nah, untuk memenuhi kebutuhan komunitas atau pemangku kepentingan yang berbeda, setiap elemen dapat dimodifikasi dengan nilai kualifikasi opsional. Jika tidak ada kualifikasi, elemen memiliki arti yang masuk akal. Nah, selanjutnya di sini adalah tujuan doubling core. Nah, tujuannya di sini memiliki 4 tujuan. Yang pertama adalah kesederhanaan dalam menciptakan dan memelihara metadata. Skema diupayakan tetap ringkas dan sesederhana mungkin. Kemudian, semantik yang bias diterima dan dimengerti secara luas. Di sini, untuk menemukan informasi yang relevan di belantara internet sering terhambat oleh perbedaan dalam terminologi dan deskripsi antar bidang. Dubbing Core ini membantu turis digital atau penelusur awam dengan menggunakan kelompok unsur yang akan lebih mudah untuk dikenali secara luas dan mudah dipahami. Tujuannya adalah cakupan internasional. Dan yang terakhir adalah perluasan. Meskipun kesederhanaan itu penting dan perlu dipertahankan, kebutuhan akan temu kembali yang tepat juga harus diperhatikan. Selanjutnya di sini adalah ciri-ciri dari Dublin Core sendiri. Ada 5. Yang pertama adalah dibuat sederhana mungkin. Dan kedua, semua unsur bersifat opsional dan dapat diulang. Nah, selanjutnya unsur diterima secara internasional dan dapat diterima oleh semua prinsip. Nah, ciri yang keempat adalah setiap unsur dapat diperluas dan yang terakhir dapat ditempatkan di web page. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.